Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini sesuai energinya saja ya. Nanti di akhir baru saya menentukan tema. Kira-kira bagaimana dari energi saat ini dari kartu tarot, nanti kita lihat sesuai dengan energinya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kira-kira apa yang kita ingin bahas atau energi yang paling tinggi saat ini dari kartu tarot ya. Ini bisa terjadi padamu atau dirinya ya yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Page of Pentacles. Wah. Di sini ada The Devil dan di sini ada King of Pentacles. Wow. Wow, 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 wow. Ya. Saya merasakan di sini ya energi tentang egois ya, dan malu ya. Kira-kira apa ya egois dan malu ini ya? Kita lihat di sini ada the Hangman, ada the Chariot, the Fool, the High Priestess. Oke. Kita bicara tentang keegoisan dan malu ya. Di sini ada mantan kamu ya, ada orang baru, ada pasangan. Ini bicara tentang energi yang paling tinggi dan komplit ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena di sini ada 3. Ini kira-kira ini di kondisi mana yang paling dominan ya. Karena ini energi general, energi banyak orang. Jadi saya mengambil energi yang paling tinggi aja. Dan memang kenyataannya ada 3 orang ya. Ada mantan kamu, ada orang baru, ada pasangan. Ya, kamu lihat koneksinya yang paling tinggi apakah di pasanganmu atau orang baru atau mantan. Tetapi di sini yang paling tinggi adalah mantan, yang mana dia malu, pernah pergi meninggalkanmu, pernah pergi membuatmu terluka, ya, menggantungkan hubungan, egois, ya, dengan kondisi dia saat ini, ya, dia malu. Kenapa? Karena dia ingin datang kembali kepadamu, seolah-olah dirimu yang paling hebat. Seolah-olah dirimu yang paling bisa mengerti akan dia, tetapi ternyata dia menyia-nyiakanmu. Dia pergi berpaling dengan orang lain yang mana dia merasa bahwa orang itu lebih baik dari dirimu, tapi ternyata sekarang kamulah yang dia tahu, dia sadar kamulah yang terbaik dari yang terbaik. Ya, ataupun mungkin sekedar PDKT tapi kamu udah tolak. Ya, dia mau datang kembali alasan ya teman, silaturahmi, tapi kamu udah tolak. Ya, dia malu. Ya, kenapa? Ya, karena dia sudah tidak diinginkan oleh dirimu. Ya, itu sangat-sangat menurutnya ya suatu penghinaan. Tetapi ya dia harus bisa menerima dengan lapang dada, karena ya apa yang pernah terjadi di masa lalu yang membuatmu kecewa, murka, dan marah, dan akhirnya saat ini adanya penolakan itu ya. Karena saya lihat di sini bicara mantan menduakanmu, tidak fokus pada dirimu, egois ya, ataupun mungkin kalau mau dibilang sepihak ya, putus sepihak. Tidak mau mempertahankanmu atau berjuang untukmu sampai akhir, malah dia pergi dengan yang lain. Nah, di sini bicara energi mantan.
Dimana saat ini dia ingin kembali tetapi kamu sudah blok, sudah nggak mau. Ya di situ ada penyesalan. Penyesalan dalam artian kenapa dia menolakku? Saya kan orang yang paling keren, saya orang paling cantik, seorang paling ganteng ya dibandingkan dia gitu. Tapi kenapa kamu menolak aku gitu? Nah, ini suatu penghinaan menurut dia. Karena egonya masih tinggi. Nah, gitu ya. Tapi kamu bukan lihat dari sisi kegantengan, kecantikan atau apapun, tapi lihat dari apa yang sudah dilakukan kepadamu. Dimana kamu sudah tidak mau terluka lagi sehingga kamu memblok itu. Oke, berikutnya untuk malu berikutnya ya, dan sisi egois itu adalah orang baru. Ini lebih ke orang baru sih kalau dibilang lebih banyak ke malunya ya. Kalau bicara egoisnya ya karena dia cemen aja sebenarnya ya, karena tidak takut dengan kamu gitu. Di sini kalau bicara orang baru, dia mau datang kepada kamu tapi masih tunggu waktu yang tepat. Ataupun mungkin kondisinya aku malu, aku takut gitu. Ya. Sisi negatifnya lebih banyak dibandingkan sisi positif. Dia mau kamu yang mengorbankan semuanya untuk dirinya gitu. Padahal ini masih baru ya, seharusnya berjuang gitu. Tapi dia kayak macam, udah deh, enggak, takut ah. Atau kamu terlalu tinggi, kamu terlalu wow, apakah kamu mau bisa menerima saya gitu. Saya ini punya apa untuk kamu? Nah, dia minder. Ya. Jadi kalau bicara tentang orang baru ini lebih ke malu aja, lebih ke negatif ya. Cemen dan takut penolakan mungkin ya, seperti gitu. Ibaratkan belum berperang sudah kalah dari segi mental. Makanya dibilang dia malu aja untuk mendekati kamu. Karena dia tahu dia siapa, ataupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa kamu tuh takutnya dia itu bukan tipe kamu. Sehingga nanti suatu saat kamu pergi datang ke dia ya dengan cara penolakan kamu secara langsung gitu. Ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu dia menggoda kamu gitu ya, macam contohnya iseng-iseng jailin kamu tapi kamu udah marah, nggak mau menerima, pokoknya mukanya cemberut, dan itu dia tahu bahwa oh ternyata kamu nggak suka saya. Itu satu bukti nyata bahwa kamu menolak saya gitu. Jadi dia malu aja, kenapa saya gangguin dia, akhirnya dia marah kan, akhirnya dia nggak suka saya gitu. Nah di sini juga ada penyesalan juga di sini ya, dimana ada juga yang saya lihat dia mau kamu sampai nyosor-nyosor gitu kan, sampai kamu merasa nggak enakan. Kenapa dia nyosor-nyosor saya gitu, kok bikin saya nggak nyaman ya. Karena sisi egoisnya di mana dia ayo dong sama-sama, ayo gitu ya, terima cintaku, mengemis. Nah, akhirnya dia malu sendiri, kenapa saya bisa mengemis cinta sama dia, akhirnya dia nggak nyaman juga. Ataupun kamu, kenapa kamu ke saya, egois sekali, saya kan nggak suka kamu, kenapa kamu mau paksa saya untuk menyukai kamu gitu. Nah ini ada juga seperti gitu. Kalau bicara tentang orang baru di mana dia mau mengawali hubungan tetapi tidak mau menerima penolakan, ataupun mungkin kondisinya dia sudah tahu kamu akan menolaknya sehingga ya dia hanya duduk diam menahan rasa untuk orang baru ini ya, menahan rasa untuk kamu, di mana orang baru ini tuh tidak berani untuk mengungkapkan rasanya, rasa cinta bahwa dia kagum kepada kamu gitu ya. Oke, dan untuk pasangan di sini malu nih karena ada pertama dia menipu ya. Kalau bicara tentang pasanganmu ya, tidak jujur terhadap kamu, keuangan maupun perasaan. Karena saya lihat di sini ada dia sembunyikan tentang keuangan, ada dia sembunyikan. Saya merasakan di sini energinya nih ya, bicara tentang tidak jujur ya terhadap perasaan, tentang keuangan ya, dan mungkin tidak melakukan sesuai apa tugas dia ya. Jadi kamu handle, macam contoh kamu seorang wanita tapi kamu bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, bisa kerja, sedangkan pasangan ini santai-santai baik ya, dia sebenarnya malu juga, kok saya nggak punya pekerjaan gitu. Ataupun yang tadi ketangkap basah kalau dia selingkuh, akhirnya dia malu. Nah ini bicara tentang apa yang dia pernah lakukan ya, entah di masa lalu entah di sekarang ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena walaupun mungkin dia dibilangnya berselingkuh di masa lalu dan ketahuan, tapi malunya sampai saat ini, rasa malunya sampai saat ini dia masih rasa malu gitu. Apalagi kalau dibilang sudah ketahuan sampai ke keluarga, malunya luar biasa, tetapi dia tahan
Nah ini dia malu kepada kamu, ataupun mungkin kamu lebih dari dia gitu. Dia minder aja, walaupun secara tidak langsung dia nggak bilang gitu ya, secara fisik nggak terlalu kelihatan gitu, tapi hatinya dia malu. Ih, kok istri saya lebih ya, kok saya tidak. Ya karena di sini ada kompetisi ya, kompetisi yang membuat dirinya ini lebih ke cowok yang kompetisi ya. Kalau seandainya istrinya lebih sukses, dia rasa malu aja dan merasa tidak berguna juga. Tetapi untuk mengelabui itu ya dengan cara marah-marah, egois ya. Padahal sebenarnya itu dia tahu bahwa kekurangan dia ada gitu. Tetapi supaya tidak ketahuan, supaya dia tetap mempunyai wibawa ya dengan cara marah-marah. Makanya kalau kamu punya suami, kalau kamu mandiri terus suami kamu marah-marah, berarti dia merasa tersaingi karena kamu mengambil haknya, mengambil tugasnya, dan kamu sukses daripada dia. Nah itu dia rasa cemburu saja kepada dirimu gitu ya. Kalau pasangannya tidak marah-marah Kak Ica, ya secara tidak langsung dia bisa mengontrol emosinya, tetapi pasti seperti gitu. Kalau seandainya wanita lebih dominan ya, sisi maskulinnya, pasangan prianya itu akan nggak nyaman. Nggak nyaman dalam tanda kutip masalah PD sebagai tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan nggak pede karena bicara tentang ekonomi kamu yang lebih tinggi. Tetapi walaupun mungkin kondisinya dia tidak marah, ya berarti dia bisa mengontrol apa dibilang emosi dia. Ini lebih ke pasangan yang pemalas juga ya. Makanya dia taunya marah-marah. Kalau pasanganmu tidak pemalas, berarti ya kondisinya ya dia akan bisa mengontrol emosi karena dia juga kerja ya. Tapi energi yang paling tinggi adalah pasangan yang pemalas ya. Tapi takut tersaingi, ya kerja juga dong ya. Makanya dia nggak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Kenapa? Karena merasa kompetisi dan merasa tidak pernah bersyukur kepada pasangan. Nah ini ya, ada yang wanitanya sudah mengambil alih pekerjaannya, malah laki-lakinya sok-sokan ngatur, marah, ini itu ya. Jadi kan wanitanya juga stres ya. Tapi ya itu kembali lagi ya, sebenarnya dia punya rasa malu dalam diri. Malu, sangat-sangat malu. Untuk mengkelabui itu dengan cara ya harus mempunyai wibawa, tapi wibawanya salah. Karena wibawanya negatif. Bawaannya marah, akhirnya pasangan tidak nyaman. Seperti itu ya. Jadi itu saya lihat ya, untuk dirinya yang egois dan malu saat ini. Kita lihat lagi apa yang sesuai dengan tema kita. Ada The Hermit. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang sekarang kondisinya dia malu dan sangat-sangat egois di masa lalu dan akhirnya malu saat ini. Ada Five of Cups, Temperance, The Sun. Wow, di sini ada sahabat kamu ya dan keluarga ya. Kalau bicara tentang sahabat ya, saya lihat di sini sahabat nih ada yang mungkin dulu orangnya kasar ya. Kasar, terus ya pokoknya pandang enteng kamu lah, bilang bodoh, tolol ya. Ini bahasa kasarnya kalau bicara tentang pembulian ya. Tapi sekarang kamu sudah jadi orang sukses dibandingkan dia. Dia bilang, bisa ya, saya kan yang pintar. Tapi kok dia yang sukses, dia malu sekali dengan perlakuanku dulu. Kamu sekarang udah sukses, dia mau minta bantuan kamu ya dia malu juga. Karena dia merasa dulu saya memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu. Sombong ya. Ini bisa teman-teman SD, SMP atau SMA atau perguruan tinggi. Pokoknya yang waktu masih di kompetisi di sekolah dia pintar gitu. Ternyata pada saat kerja kamu yang lebih sukses. Yang ada bahkan di sini yang bicara saudara juga. Dulu dia tidak mengakui kamu sebagai keluarga karena apa? Kamu miskin. Pada saat sekarang kamu sukses, dia merasa bahwa ini saudaraku nih ya. Tetapi tidak dekat. Kenapa? Karena dia tahu dulu bahwa dulu kan saya tidak dekat sama dia, jangan saya SKSD nanti ketahuan kalau saya nih mau dekat dengan orang-orang yang sukses aja gitu. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu adalah orang-orang yang pilih-pilih di mana yang tidak tulus gitu. Di mana ada kekayaan di situ dia ada, di mana ada kepintaran di situ dia ada. Pokoknya yang lebih-lebih. Sedangkan dulu pada saat kamu masih sekolah ya, ataupun mungkin masa lalu kamu dari orang tua kamu yang mungkin pekerjaannya juga biasa-biasa aja, serabutan ataupun apapun, dia pandang enteng. Ya, ini ada keluarga
pandang enteng dulu kan, tapi sekarang kamu sudah sukses. Akhirnya dia kayak macam, wah dulu saya perlakuannya kasar gitu. Atau bahkan mungkin sekarang mereka berbalik 180 derajat memperlakukanmu dengan baik, dengan cara senyum yang baik, senyum yang tulus. Itu satu tanda bahwa mereka mau mengucapkan maaf kepada kamu. Gitu. Dengan kondisi di masa lalu yang mana dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu salah. Mereka lakukan dulu itu salah. Sekarang kamu sudah sukses dan kondisinya juga karena ada apanya kamu saat ini. Jadi mereka tersenyum. Kalau kamu sekarang nggak punya duit ya mereka juga nggak akan senyum-senyum begitu gitu ya. Jadi hati-hati ya, mereka malu tetapi ada sesuatu juga kenapa sampai mereka malu gitu, karena mereka ibaratkan nggak tulus, bertopeng. Kamu punya sesuatu ya, mereka akan baik-baik sama kamu. Pada saat kamu tidak punya sesuatu ya sudah, mereka cemooh seperti dulu. Ada yang bilang tolol, bodoh, goblok ya, bahasa-bahasa kasar tentang bulian kan, atau bahkan dibilang miskin ya, karena miskin nggak mau dianggap saudara. Setelah kamu kaya ya, nggak ada saudara, hubungan darah pun dianggap saudara. Ini kakak saya, ini adik saya, ini saudara saya, ini om saya, ini tante saya. Nah itu, nah ini ada terjadi. Tapi ya itu sekedar kamu tahu saja bahwa ada orang-orang di luar sana yang merasa malu akan perbuatannya di masa lalu ya, untukmu karena keegoisannya. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untuk tema kita. Semoga resonate. Kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak mereka yang merasa malu kepada kamu. Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya. Ada huruf N, ada huruf W, huruf N, ada huruf D, ada huruf G, ada huruf O, ada huruf R, Q, Z, P, I, J, C, E, A, dan F. Jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan huruf W, N, D, G, O, R, Q, Z, P, I, J, C, E, A, dan F ya. Oke, semoga resonate untukmu. Dan kalaupun mungkin di inisial ini tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat koneksi zodiak. Baik, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Virgo, ada bintang Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, dan bintang Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.